Ya, lanjut lagi berkaitan dengan satu suro berkaitan dengan bulan suro lagi ya. Nah, ini Mas, fenomena kemarin kita bahas berkaitan dengan fenomena bulan yang sakral. Kemudian ini kan ada budaya juga di masyarakat kita kalau bulan suro itu bulan yang tepat untuk jamas pusaka atau mencucikan pusaka yang dimiliki gitu. Itu gimana itu menurut Jadi Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ada waktunya Om Edi selalu di hati. Memang betul sekali, suro ini identik dengan ritual penjamasan atau ritual bersih-bersih diri sebenarnya. Dimana bersih-bersih diri itu sebenarnya tidak hanya pusaka saja, baik secara gawiah dan juga secara batinnya. Di bulan suro ini banyak orang yang nepi, baik untuk mencari wahyu ataupun membersihkan diri dari hal yang kemarin mungkin sudah dilakukan. Menyikapi refleksi dengan menyikapi dengan pusaka-pusaka khususnya untuk masyarakat kita yang ada di Jawa dan Nusantara, kita tidak bisa lepas hierarkinya bahwa manusia itu membutuhkan yang namanya spirit. Spirit ini bisa diwujudkan baik secara batin maupun secara lahir. Simbol ya simbol dengan simbol-simbol masih kekuatan. Kalau secara batin mungkin ke Gusti Maha Suci, tapi secara lahirnya mungkin diwujudkan dengan peranti-peranti atau nilai-nilai luhur seperti budaya pusaka atau jimat-jimat yang lainnya. Nah, kenapa di bulan suro ini kok banyak digunakan untuk seremonial ya, untuk membasuh atau menyemasi pusaka? Perlu kita ketahui juga bahwa dengan sistem perhitungan matahari itu di bulan suro itu menjadi konektivitas energi paling tinggi, khususnya untuk daya tarik nilai-nilai energi pada proses pusaka. Dan dulu si pembuatnya pun juga sama dengan perhitungan bulan dan sebagainya. Memang suro ini diharapkan energinya bisa optimal kembali. Istilah bata itu ngecas lah, ya kan. Selain untuk menghormati si empunya pembuat, juga untuk merawat. Dan bulan suro ini memang digunakan sebagai titik balik refleksi sebagai manusiawi maupun sebagai nilai-nilai batinnya kita. Nah, tentunya seluruh pusaka itu pada dasarnya diciptakan dengan harapan dan keinginan yang baik. Pada dasarnya seperti itu. Tetapi dalam penyertaannya kadang dibawa atau dipegang oleh orang yang tidak semestinya sehingga energinya menjadi terpengaruh negatif. Nah, justru dengan refleksi penyemasan bulan suro ini selain membersihkan diri si pemangkunya, juga membersihkan diri pusaka-pusaka itu agar tidak menimbulkan aura negatif yang berlebihan, justru malah menambah nilai positif untuk kehidupan. Nah, berarti kan esensinya kan sebenarnya kan pembersihan diri ya. Pembersihan diri. Cuma, mungkin kan orang Jawa dari dulu kan, bahkan sekarang pun tidak orang Jawa sekarang pun kan butuh simbol ya. Betul sekali. Butuh simbol-simbol untuk beribadah itu kan tetap masih ada butuh simbol. Nah, ketika esensinya adalah pembersihan diri, ketika kita menggunakan simbol, berarti idealnya itu kan jamas pusaka itu kan ketika pusaka saya idealnya ya saya bersihkan sendiri sama saya meningkatkan spirit gitu ya. Idealnya seperti itu. Ya, bagaimana ketika itu dijamaskan orang lain? Sebenarnya sama saja tergantung dari niat si pemangkunya ya. Kalau memang kita bisa baik segi merawat maupun melindungi benda pusaka itu secara pribadi, di saat kita mungkin belum mampu menyinergikan, karena diri kita ini kan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang mungkin belum bisa disalahkan. Mungkin butuh orang lain untuk membantu menetralisir energi negatif kita, sekaligus untuk meningkatkan daya energi di pusaka itu lewat jamasan. Bisa secara pribadi maupun bersama-sama. Karena di sini juga banyak empu-empu yang membuat istilahnya hari ya untuk proses penjamasan itu tidak setiap hari di suro sih sebenarnya. Mulai dari malam suronan atau 10 suro atau 21 suro. Di mana kode-kode angka ini memang disebut sebagai kode-kode konektivitas terbaik di dalam berspiritual. Jadi tidak asal, meskipun di dalam fase 1 bulan suro itu semuanya baik, tapi ada hari-hari tertentu yang digunakan khusus untuk penjamasan. Oh gitu ya. Berarti cuma ketika kita belum mampu ya, maksudnya belum bisa menyinergikan itu kan, ya mending
kita minta tolong ya. Minta tolong, tapi kita ya baiknya tetap ikut berprosesi ya, betul. Karena untuk refleksi kita juga membersihkan diri juga. Oke, jadi pemirsa berkaitan dengan simbol-simbol sekarang ini kan kadang orang bicara alah sepenting aku percaya Gusti Allah. Jadi tidak menghargai dengan simbol-simbol itu. Sekarang saya juga pernah bertanya Mas Hadi, orang yang percaya sama Allah 100% itu ketika saya suruh pergi tanpa membawa uang pun juga tetek kan gitu. Artinya kan itu uang pun kan harus sinergi ya, harus sinergi. Artinya kita pun harus menghargai kepercayaan orang itu. Karena tauhid kita, kepercayaan kita, konektivitas kita kepada penguasa kan hanya kita dan Allah yang tahu kan gitu. Ya. Berkaitan dengan itu nanti kita akan kupas lagi berkaitan dengan di slide 3 nanti membangun kesadaran diri. Karena sekarang ini kan masih banyak orang yang suka-suka menyalah-nyalahkan, kemudian mengharam-haramkan kan gitu. Nah, artinya di menjadi harapan kita ketika kita sudah berproses dalam kehidupan ini kan hal yang tertinggi menurut saya itu kan kesadaran kan gitu. Kesadaran. Nah, ini kita nanti akan kupas tuntas di slide ketiga. Pantau terus channel Edi Selalu di Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu.